diri Cynthia Kusingasari dan rekan-rekan saya. Saya Monika Noviati. Saya Widianti. Pengelolaan bencana merupakan salah satu proses yang fleksibel yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen tradisional yang dapat mencakup perencanaan, perorganisasian, pembagian tanggung jawab, serta pengendalian dan pengawasan dalam penanganan bencana. Proses ini juga melibatkan berbagai organisasi yang harus berkolaborasi untuk melaksanakan pencegahan, mitigasi, kesiapan, respons darurat, dan pemulihan bencana. Konsep manajemen pengelolaan bencana yang efektif untuk upaya pencegahan yang pertama itu mitigasi. Mitigasi adalah upaya konkret yang dilakukan untuk mengurangi atau menekankan efek negatif yang ditimbulkan oleh bencana, baik sebelum maupun sesudah terjadinya. Aktivitas mitigasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural mencakup pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul untuk mencegah banjir, sistem pembuangan air, bangunan yang tahan terhadap gempa, serta penanaman tumbuhan untuk menghindari longsor. Yang kedua, mitigasi non-struktural meliputi pembuatan peraturan penggunaan lahan, edukasi tentang bencana, serta pembangunan pedoman operasi prosedur atau SOP untuk penanganan bencana. Mitigasi yang efektif menggunakan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis risiko harus menjadi dasar perencanaan agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik ancaman di suatu wilayah. Kesiapsiagaan merupakan tahap penting yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga terkait untuk merespon bencana dengan cepat, tepat, dan efektif. Kesiapsiagaan mencakup seluruh upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi agar masyarakat mampu bertindak secara benar saat bencana datang. Langkah-langkah kesiapsiagaan terdiri dari yang pertama, pembentukan serta pelatihan tim tanggap bencana di tingkat komunitas. Yang kedua, pengembangan dan latihan secara darurat. Dan yang ketiga, peningkatan sistem peringatan dini serta alat komunitas bencana. Dan yang keempat, sosialisasi mengenai evakuasi, tempat pengungsian, dan jalur aman saat bencana. Kesiapsiagaan yang efektif tidak hanya melibatkan lembaga resmi seperti Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, sekolah, organisasi setempat untuk membangun budaya kewaspadaan terhadap bencana. Tanggap darurat merupakan fase ketika bencana sudah terjadi dan tindakan cepat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, memenuhi kebutuhan dasar, serta mencegah kerusakan lingkungan. Prinsip utama dalam tahap ini adalah untuk kecepatan, koordinasi, dan efisiensi. Kegiatan utama dalam tanggap darurat meliputi yang pertama, evaluasi orang yang terkena bencana dan menyelamatkan jiwa. Yang kedua, menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan darurat. Yang ketiga, pengumpulan data dan penelitian cepat mengenai efek bencana, yaitu penilaian cepat. Yang keempat, koordinasi antara sektor untuk memastikan bantuan disalurkan dengan cepat. Kinerja dalam tahap tanggap darurat sangat bergantung pada kesiapan tenaga manusia, logistik, serta kejelasan struktur komando. Oleh karena itu, sistem insiden command system atau ICS sering diterapkan untuk mempermudah koordinasi antara berbagai instansi. Tahap pemulihan adalah proses untuk mengembalikan keadaan masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya, atau bahkan lebih baik, yaitu build back better. Pemulihan dibagi menjadi dua kategori, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi mencakup pemulihan layanan dasar, perbaikan infrastruktur publik,
serta dukungan psikososial bagi para korban bencana, dan yang kedua kontribusi, yaitu meliputi pembangunan kembali infrastruktur, sistem sosial dan ekonomi, serta penerapan kebijakan yang lebih kuat untuk menghadapi risiko bencana di masa mendatang. Tahap ini juga menekankan peranan penting masyarakat dalam proses pemulihan agar hasilnya lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan setempat. Evaluasi setelah bencana menjadi elemen penting untuk meningkatkan sistem manajemen bencana di masa depan. Bagaimana penyelenggaraan makanan darurat dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi dan menurunkan risiko nutrisi pada masyarakat terdampak bencana. Jadi, penyelenggaraan makanan darurat menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen tanggap darurat bencana. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh makanan yang bergizi, aman dan layak konsumsi agar terhindar dari malnutrisi. Manfaat peran intervensi gizi dalam penanggulangan bencana, khususnya bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Manfaat intervensi gizi bagi kelompok rentan, pelaksanaan intervensi gizi yang tepat memberikan dampak positif, diantaranya yang pertama, menurunkan angka malnutrisi, anemia, dan penyakit infeksi, dan yang kedua, menjaga daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan kesehatan, dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan bayi dan anak agar pupuk optimal meski di situasi darurat, dan yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan higienis. Penyediaan makanan pada saat darurat adalah elemen krusial dalam strategi penanganan bencana, bertujuan juga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang terdampak, agar mereka tetap sehat, memiliki daya tahan tubuh, dan terhindar dari risiko malnutrisi selama masa sulit. Faktor-faktor penting yang saling berhubungan yaitu yang pertama, kebutuhan gizi masyarakat, kedua, ketersediaan akses pangan, ketiga, keamanan dan kelayakan pangan, keempat, aspek logistik dan distribusi.